Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya dengan Zulfikri 182073 kelas B Teknik Informatika STIMIK Dipanegara Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai sistem operasi mobile. Nah, sistem operasi mobile yang kita kenal saat ini itu mungkin hanya Windows, Android, dan Apple dengan iOS-nya. Nah, namun tidak hanya dari tiga ini, karena sebenarnya ada banyak sekali sistem operasi yang ada di seluruh dunia. Bahkan mungkin ada puluhan sistem operasi ya yang tidak kita ketahui. Nah, maka dari itu, ke depannya itu dalam pembahasan saya, tidak semuanya atau tidak semua sistem operasi akan saya bahas. Namun hanya ada beberapa atau sistem operasi yang agak populer atau sudah tidak asing di telinga kita. Baiklah, pertama, apa sih pengertian dari sistem operasi? Nah, sistem operasi mobile atau sering kita sebut dengan istilah Mobile OS atau Mobile Operation System merupakan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem kerja hardware atau aplikasi pada perangkat mobile. Nah, atau lebih jelasnya yaitu sistem OS yang yaitu merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya untuk memahami definisi ini, di sini itu ada user, ada gambar, maksud saya ada gambar. Nah, di mana operation system ini merupakan penghubung antara hardware dengan user, sebenarnya user, di mana user ini akan akan menggunakan program aplikasi. Nah, jadi operasi sistem itu menghubungkan antara hardware dengan program aplikasi, di mana user ini akan menggunakan atau memakai program aplikasi. Nah, sebelum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan digital. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dalam keunggulan masing-masing. Nah, apa sih fungsi dan tujuan dari sistem operasi? Nah, yang pertama, mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan network komputer. Nah, ini sudah kita tunjukkan tadi pada gambar seperti yang merupakan Mobile OS merupakan penghubung antara hardware dengan interface atau output ke pengguna. Nah, selanjutnya itu ada menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Nah, ini hampir sama pada yang pertama, sudah dijelaskan juga pada gambar sebelumnya. Ketiga itu mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan sebagai program aplikasi. Nah, di mana Mobile OS itu fungsinya itu sebagai tempat dari semua software-software atau aplikasi atau program-program yang kita miliki. Nah, jadi itu Mobile OS itu penyedianya. Artinya dia yang menyimpan semua software-software kita. Selanjutnya itu ada sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan error dan pengguna komputer tidak perlu sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Nah, sistem operasi mobile itu memiliki keamanannya sendiri. Artinya
mungkin misalnya diserang virus itu sebenarnya kita tidak perlu menginstal aplikasi pihak ketiga untuk menghapus atau menghilangkan virus, namun ada beberapa virus yang tidak bisa diatasi oleh hardware atau software bawahan atau keamanan bawahan dari sistem operasi yang kita miliki. Nah, yang terakhir itu ada manajer sumber daya hardware sebagai pengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Nah, nah, secara umum, sistem operasi memiliki 3 tujuan dasar. Yang pertama, ada efisiensi, di mana sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang kedua, ada kemudahan, di mana sistem operasi membuat komputer lebih mudah untuk dipakai. Yang selanjutnya ada kemampuan berevolusi, di mana sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembang yang efektif, pengujian dan berbagai fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Artinya apa? Sistem operasi itu membutuhkan update-update sistem OS untuk apa? Yang pertama untuk meningkatkan keamanan. Ya, seperti kita ketahui, virus ataupun yang lainnya itu semakin berkembang. Jadi kita harus juga perlu update terbaru sistem OS kita. Sehingga yang demikian tidak terjadi kepada kita. Selanjutnya ada jenis sistem operasi. Nah, sistem operasi itu dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna program yang dapat dijalankan, juga berdasarkan jenis software atau jenis hardware yang digunakan. Berdasarkan jumlah penggunaan dan program gerakan, sistem operasi dapat dikategorikan dengan pertama, single user, single tasking, yaitu satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya ada DOS atau Disk Operation System. Yang kedua ada multi-user yang single testing, yaitu satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu. Contohnya ada Novell Network yang menjalankan sistem operasi network berbasis DR-DOS. Nah, yang ketiga ada single user yang multitasking. Artinya apa? Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya ada Windows, macOS dari Apple, BOS, GDS, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada multi-user yang multitasking. Artinya satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Unix, Linux, Free, BSD, yaitu sistem operasi turunan Unix atau Windows dengan aplikasi Citrix, MetaFrame, dan lain-lain. Lanjut. Nah, apa sih komponen utama dalam sistem operasi? Yang pertama itu terdiri atas kernel yang merupakan inti dari suatu sistem operasi yang dimana kernel itu merupakan suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. File di sini merupakan file-file yang terbentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File juga di sini berarti sistem berkas dan file system yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Kernel sistem operasi. Kernel atau suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi, tugasnya melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman, karena akses terhadap perangkat keras terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang harus dilayani dalam waktu yang bersamaan. Maka kernel juga bertugas untuk mengatur kapan dan berapa lama
suatu program dapat menggunakan satu bagian perangkat keras. Nah, hal tersebutlah yang dinamakan sebagai multiplexing, yaitu akses kepada perangkat keras secara langsung merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, kernel biasanya mengimplementasikan sekumpulan abstraksi hardware atau abstraksi tersebut merupakan sebuah cara untuk menyembunyikan kompleksitas dan memungkinkan akses kepada perangkat keras sebagai mudah dan seragam, sehingga abstraksi pada akhirnya memudahkan pekerjaan programmer. Ada 4 kategori dari kernel. Yang pertama itu monolithic kernel, yaitu kernel yang menyediakan abstraksi perangkat keras yang kaya dan tangguh. Yang kedua ada microkernel, yaitu kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi sehingga perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga ada hybrid, yaitu modifikasi dari microkernel, di mana kernel yang mirip dengan microkernel ini, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar ia menjadi lebih cepat. Nah, ada yang terakhir ada exokernel, di mana kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi ia menyediakan sekumpulan pustaka yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung atau hampir langsung. Selanjutnya ada user interface, yaitu merupakan sebuah sistem operasi yang memiliki karakteristik interface yang memiliki interaksi antara user dengan komputer. Bentuk umum user interface yang ada adalah command line interface atau command line interpreter atau CLI atau graphical user interface. Nah, yang selanjutnya mekanisme boot, yaitu untuk meletakkan kernel ke dalam memori yang ada di komputer. Selanjutnya ada command interpreter atau shell yang berfungsi untuk membaca suatu inputan dari klien. Yang selanjutnya ada pustaka-pustaka yang merupakan penyedia kumpulan berbagai fungsi, dasar, serta standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Nah, yang terakhir, dari komponen utama dalam OS, yaitu driver yang berfungsi untuk bisa berhubungan dengan hardware eksternal. Nah, ada banyak sekali macam program, berbagai macam sistem operasi yang bisa kita jumpai, yang juga sebelumnya saya bilang di awal tadi, namun beberapa contohnya yaitu sebagai berikut ada Windows, atau Windows, ada macOS dari Apple atau Macintosh Operation System, ada Linux, ada Garuda OS, yaitu buatan negara kita, buatan negara Indonesia, ada Solaris, ada Android juga, dan masih banyak lainnya. Oke, lanjut. Nah, perkembangan sistem operasi. Nah, pada tahun 1996, Palm OS ini didirikan oleh perusahaan Palm, di mana Palm ini diluncurkan pada tahun 1996, di mana seri pertama ini dinamakan Palm OS 1.0 atau 1.0, di mana fitur yang dibawanya yaitu Ring Application Address, ada databook atau tempat kita mencatat seperti buku, memopad, tempat catatan juga, dan to-do list untuk menulis list-list kita. Yang selanjutnya pada tahun 1997 ada Palm OS peningkatannya, di mana seri ini dinamakan Palm OS 2.0 yang launching pada Oktober 1997, yang dimana fitur yang dibawanya itu ada mail and expense are added, artinya kita bisa menulis email, pesan. Nah, pada tahun 1998 peningkatan lagi dari Palm OS, yaitu Palm OS 3.0 yang diluncurkan pada September 1998,
yang dimana fitur yang di bawahnya itu ada Whole6 support, web clipping support, dan native 8-bit color support. Nah, pada tahun selanjutnya atau pada tahun 2000 diluncurkan sistem operasi Windows yang dinamakan paket PC 2000. Nah, pada tahun 2001 ada peningkatan dari sistem operasi paket PC 2002 yang membawa fitur MSN Messenger, Media Player untuk memutar media. Yang kedua ada peningkatan dari Palm OS yang sekarang Palm OS 4.0 yang launching pada bulan Juni 2001, di mana Palm OS ini membawa fitur external file system dan sudah mendukung 16-bit color screen. Pada tahun 2002 ada Palm peningkatannya lagi, yaitu Palm OS 5.0 yang launching di bulan Juni 2002 yang membawa fitur Face Emulator dan Bluetooth Emulator. Nah, pada tahun 2003 peningkatan yaitu dari Windows, yaitu Windows Mobile 2003 yang fiturnya itu sudah ada Windows Bluetooth integration, Packet Internet Explorer Window Media Player 9.0. Nah, pada 2004 ada sistem operasi Windows Mobile 2003 SE yang diluncurkan pada Juni 2004 yang memiliki fitur yaitu WPA atau untuk terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada Palm OS Global yang memiliki fitur telekomunikasi, Wi-Fi, dan Bluetooth konektivitas atau konektivitas Bluetooth. Nah, pada tahun 2005 di sini ada beberapa perusahaan yang menciptakan OS-nya sendiri. Nah, ada Windows Mobile, peningkatan dari Windows Mobile 2003 SE ada Windows Mobile 5 yang diluncurkan pada tahun 2005 yang sudah mendukung Windows Media Player 10. Dia juga mendukung GPS atau Global Position System. Yang kedua itu ada BlackBerry OS 4.1 di mana diluncurkan pada bulan Oktober 2005. Selanjutnya itu ada Android, di mana Android dari Google. Nah, selanjutnya pada tahun 2007 ada iPhone yang mengeluarkan seri pertamanya pada bulan Januari 2007. Selanjutnya ada peningkatan dari Windows Mobile 6 yang diluncurkan pada Februari 2007. Yang selanjutnya peningkatan juga dari OS BlackBerry, yaitu BlackBerry OS 4.2 yang diluncurkan pada bulan April 2007 yang membawa peningkatan fitur voice note option, email, dan pesan. Nah, pada tahun 2008 peningkatan lagi di sistem operasi iPhone, yaitu iPhone OS 2.0 yang diluncurkan pada Juni 2008 yang memiliki fitur Google Kontak. Dan peningkatannya lagi di BlackBerry OS, sekarang ada BlackBerry OS 4.5 yang diluncurkan pada September 2008. Di sini sudah mendukung email, kecepatan yang bertambah, dan Microsoft Office Document to go. Nah, selanjutnya ada Windows Mobile 6.1 yang diluncurkan pada April 2008 yang memiliki fitur SMS full page zooming, Internet Explorer, dan ada di sini juga ada Android seri pertama atau Android 1.0. Nah, di sini juga ada Symbian OS. Nah, pada tahun 2009, nah dari berbagai sini ada Android
yang mengeluarkan peningkatan yaitu Android 1.1 yang diluncurkan pada Februari 2009 yang support untuk saving attachment from MMS, dan tampilan penggunaan juga yang sudah ditingkatkan. Ada juga BlackBerry OS 5 yang diluncurkan pada Oktober 2009. Ada Windows Mobile 6.5 yang diluncurkan pada bulan Mei 2009. Nah, ada juga Samsung Bada 1.0 yang diluncurkan pada November 2009. Ada juga iPhone seri ketiga, yaitu iPhone OS 3.0 yang diluncurkan pada Juni 2009, dan ada sistem operasi lagi yang dari perusahaan HP dengan HP Web OS, di mana HP ini membawa fitur HP OS ini membawa fitur multi-touch gesture pada sistem operasinya. Nah, pada tahun 2010, di sini ada pengembangan dari iPhone jadi iOS 4.0 pada bulan Juni 2011, di mana sudah memiliki fitur multitasking folders. Selanjutnya ada peningkatan dari BlackBerry OS 6 yang diluncurkan pada bulan Agustus 2010, di mana membawa fitur New Media Interface Stronger Social Media. Selanjutnya ada Windows Phone dari Windows atau Microsoft yang diluncurkan pada bulan Oktober 2010. Selanjutnya ada Android 2.0 atau dinamakan Froyo yang diluncurkan pada bulan Mei 2010 juga, yang mendukung atau memiliki fitur USB tethering dan Wi-Fi hotspot. Nah, pada tahun yang sama atau tahun 2010, Android juga mengeluarkan pengembangan yaitu Android 2.3 atau Gingerbread yang diluncurkan pada bulan Desember akhir tahun 2010, yang memiliki fitur multi-touch software keyboard, support layar besar, dan ada Symbian OS yang diluncurkan pada bulan Februari 2010. Nah, yang memiliki fitur display range HDMI atau mendukung fitur HDMI. Nah, pada tahun 2011 ada pengembangan dari Android 3.0 Honeycomb yang memiliki fitur video chat. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, kok Linux dan lain sebagainya kok nggak ada? Nah, seperti yang saya bilang awal tadi, bahwa saya tidak membahas semua sistem operasi karena itu terlalu banyak dan bahkan membutuhkan waktu mungkin tidak cukup dalam sehari kalau kita dibahas. Selanjutnya, nah ini merupakan grafik dari survei atau pasar dari sistem operasi, di mana orang memilih Windows paling banyak sistem operasi yang dipilih itu adalah Windows dengan 62,52% suara. Selanjutnya ada Android dengan 17 atau kita bulatkan 18%, ada iOS dari Apple dengan 8%, ada OS X 5,9%, ada Uno, ada yang memilih tidak tahu sebanyak 1%, ada Linux, ada ini nilainya 0,9%, ada Other atau memilih sistem operasi yang lain sebanyak 3,13%. Nah, data ini itu dari StatCounter, di mana ini itu data dunia ya, dari seluruh dunia.
yang diambil dari Januari 2009 hingga Januari 2021. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ada data juga dari Indonesia di mana sama dari pengumpulan Januari 2009 hingga Februari 2021, di mana surveinya juga masih Windows yang memiliki pasar sistem operasi paling banyak, yaitu 53%, yang disusul oleh Android 30%, yang memilih tidak tahu 3,53% atau 4%, ada Symbian OS 3,04%. Nah, Symbian OS ini kalau tidak ada yang tidak tahu itu merupakan sistem operasi yang dipakai HP-HP jadul. Saya juga pengguna Symbian OS karena saya masih menggunakan HP jadul atau kita bisa sebut HP kece-kece. Nah, selanjutnya ada series 40 yang memiliki suara 2,24, ada iOS dengan 2,1%, dan ada yang memilih yang lainnya sebanyak 5 atau kita bulatkan 6%. Nah, kesimpulan atau mengapa sih keuntungan perusahaan membuat OS sendiri? Kenapa tidak membeli atau menyewa sistem operasi lain? Yang pertama, tentunya perusahaan akan lebih untung karena kenapa? Dengan sistem operasi yang ia bentuk atau yang dia ciptakan, ia tidak perlu lagi menyewa ataupun membeli sistem operasi yang lain. Keuntungan lainnya yaitu ya ini sebagai ladang bisnis di mana semakin banyak yang menggunakan OS-nya juga pemasukan perusahaan itu semakin banyak. Nah, mungkin sekian, di part 2-nya nanti akan saya bahas mengenai beberapa sistem operasi yang terkenal atau yang banyak digunakan. Oke, terima kasih. See you to part 2. Assalamualaikum. Mohon maaf jika ada suara yang agak berisik karena di sini sedang mengalami renovasi, jadi agak berisik. Mohon pengertiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.